Hello, gangs. Back with me again, Tia. Welcome to my YouTube channel. Please share, comment, and subscribe my channel. If you like this video, you could give a like, or if you don't like this video, you could dislike. Oke, gengs. Gue hari ini, malam ini lebih tepatnya, gue mau bikin video tentang ramalan tarot gebetan gue yang pilot airlines. Gue gak bisa sebutin namanya, yang jelas pilot airlines lokal gitu lah. Oke. Ini udah gue shuffle kartunya dan udah gue bagi, udah gue pilih. Oke. Ini dari segi Angel Tarot Cards, Angel Romance Tarot Cards by Doreen Virtue. Ini udah ada yang di atas nih Angel Romance Card. Kalau ini bawah nih, baris bawah nih, baris 3 dari bawah itu Tarot Rider. Kalau yang 2, baris 1 dan 2 dari atas itu Angel Romance Tarot Card. Oke. Jadi pertanyaan gue adalah gimana kelanjutan hubungan gue dengan pilot airlines lokal ini. Jadi gini, gue sedangkan Pak Pilot memang ada masalah lah ya. Jadi gue kenal dia, gue ceritain dulu ya dari background story-nya ya. Jadi gue kenal dia tuh teman sekolah gue, lebih tepatnya teman SMP gue. Udah 20 tahun gue gak ketemu, lost contact sama dia. Karena memang setelah lulus SMP udah lost contact aja gitu. Nah ternyata di 2010 gue tuh temenan sama dia di FB. Gue lupa entah gue yang nge-add dia duluan atau dia yang nge-add gue duluan, gue lupa, gue nggak nge. Itu gue berteman tapi gue emang nggak pernah komen-komenan nih sama pilot ini, cuma temenan aja. Dan gue emang notice banget dia sebagai teman SMP gue, walaupun satu angkatan gue itu ada 12 kelas dan satu kelas ada sekitar 40 orang, tapi gue cukup notice sama dia karena dia waktu SMP tuh dia pernah pernah membintangi iklan susu. Gue nggak bisa sebut mereknya. Oke. Jadi gue notice sama dia, walaupun gue juga, waktu SMP gue juga dibilang akrab sama dia juga enggak, biasa-biasa aja. Tapi yang jelas jadi setelah lost contact 20 tahun di 2013 kemarin saat gue bekerja di salah satu sekolah international school nomor 1 di Jakarta, tiba-tiba sahabatnya dia nge-DM gue. Ini sahabatnya dia nih, sahabat dari SD, jadi SD-nya bareng, SMP-nya bareng, SMA-nya sama kuliahnya misah, tapi mereka tetap sahabatan karena cewek ini kenal sama nih pilot dari SD. Tiba-tiba cewek ini nge-DM gue, padahal temenan sama gue juga nggak di Facebook. Dia nge-DM gue, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, ujung-ujungnya nanya, lo masih inget sama si pilot ini nggak? Gue nggak bisa sebut nama ya. Terus gue bilang, oh iya gue inget kok sama dia, kenapa? Sekarang dia jadi pilot loh, bla 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 bla. Intinya ini cewek, ini sahabatnya pilot ini mempromosikan si pilot ke gue. Oke. Akhirnya singkat cerita, gue tukeran nomor sama si pilot ini lewat nih cewek. Sempet lah gue kontek-kontekan gitu, chat-chatan sama nih pilot. Tapi entah kenapa nih pilot saat gue telepon, gue ajak ketemu, dia kayak nggak mau. Alasannya dia nggak pede. Sekarang gini, oke, kalau ketemu mungkin dia nggak pede sama gue. Cuma gue juga lucunya gini, kenapa dia nggak pede? Yang pilot kan dia, yang ganteng kan dia, gue kan biasa aja gitu kan. Tapi kenapa dia nggak pede? Mungkin karena gue gendut kali ya, mungkin dia nggak pedenya di situ. Tapi oke, sekarang kalau teleponan, kenapa juga dia harus nggak pede gitu ngobrol sama gue langsung? Dia hanya mau chatting, oke, fine. Akhirnya jujur gue saat gue ngobrol sama dia, gue ngerasa nyambung sama dia. Gue jujur aja, gue naksir sama dia, bukan karena dia pilot dan bukan karena dia ganteng, tapi lebih karena gue sama dia tuh nyambung, gue nyaman, dia pun nyaman sama gue. Nah akhirnya gue tungguin 1 tahun setelah ngobrol-ngobrol chatan gitu, nggak pernah ketemu, nggak pernah teleponan. Gue tunggu dia gitu, nembak gue nyita enggak. Akhirnya gue memberanikan diri lewat chatting. Waktu itu kita chatan BBM karena waktu itu masih pakai BB, gue masih pakai BlackBerry. Gue memberanikan diri untuk menembak dia jawabannya itu gantung, nolak enggak, tapi diiyain juga enggak. Nah
Akhirnya nggak jelas kan. Oke, gue tunggu lagi sekitar berapa bulan, tapi ya dia kayak gitu, tetap chattingan sama gue tapi nggak jelas gitu kan. Oke, akhirnya gue capek dong, gue berpindah hati lah ke cowok lain gitu. Jika cerita, gue pacaran sama cowok lain, cuman emang pacarannya tuh nggak berlangsung lama sih. Gue suka gonta-ganti pacar karena memang cowok-cowok yang gue kenal dan pacarin gue itu kebanyakan bajingan ya, terpaksa akhirnya gue putusin dong. Nah lucunya setiap kali gue punya pacar, pilot ini ngediamin gue, tapi giliran gue jomblo dia ngerespon chattingan gue kan ngehe gitu kan. Nah singkat cerita itu sempet gue kerja di salah satu perusahaan Jerman dan gue sempet ya sempet bukan ditembak ya, sempet ya dibilang dekat juga ya biasa aja sih, cuma sempet gue dideketin kali ya. Sempet ada satu manajer bule naksir gue dan dia selalu caper sama gue. Intinya gue deket sama manajer bule ini dan gue kan emang lagi excitednya, lagi euforia lah. Akhirnya gue sering posting lah di sosmed gue. Nah kebetulan kan pilot ini kan emang temenan di FB gue, dia lihat dong postingan gue. Nah dia marah di situ sama gue. Semenjak gue jadian sama tuh bule itu dia tuh marah, pilot ini marah. Dia diemin gue dari 2016 pertengahan sampai detik ini sampai detik ini saat gue lagi upload video ini tanggal 2 April 2020, which is sudah hampir 4 tahun ya gue didiemin sama dia. Nah lucunya gue didiemin sama dia tapi dia sering ngepo sosmed gue. Gimana caranya gue tahu dia ngepo? Karena gue pasang tracker buat sosmed gue, siapa aja yang ngepoin gue tuh ke track dan ke trace di handphone gue. Oke. Dia pilot ini salah satu orang yang rajin ngepoin gue. Jadi gue setiap posting apa dia kepoin. Jadi kan maksud gue gini, lo maksud lo apa sih gitu? Lo kalau emang suka ya lo jadiin. Tapi kalau emang lo nggak suka cuman anggap gue teman, ya udah, gue pun nggak maksa gitu loh. Tapi kalau emang lo anggap gue teman, ya bersikaplah sebagai seorang teman, which is kalau gue chat ya dibales dong. Kan gue juga chatnya baik-baik, nggak ngegas nggak apa, ya bales dong. Ini enggak, gue di ignore, bahkan gue diblokir, semua sosmed diblokir kecuali FB gue. Lucunya gitu nih, orang lucu. Kalau emang dia benci sama gue, dia harusnya ngeblokir semua sosmed gue dong. Ini memang semua sosmed gue diblokir, tapi FB gue enggak diblokir sama dia. Oke. Makanya gue penasaran, gue berapa kali sih narotin tentang nih pilot, dan ini salah satu hasil tarotan gue tentang pilot ini dengan pertanyaannya gimana kelanjutan hubungan gue dengan pilot ini. Tapi saat gue lagi shuffle kartu ini, gue sebut nama panjangnya dalam hati dan gue bayangin mukanya dia. Jadi energinya tuh masuk ke dalam kartu gue gitu loh. Dan inilah hasil tebarannya. Oke, gue mulai review ya. Bagaimana hasil kelanjutan hubungan gue sama dia? Kalau dilihat dari segi angel romance tarot cardnya, we are in the separation mode. Emang benar, kita kan memang lagi terpisah karena kan dia ngediemin gue. Walaupun dia kepoin gue, tapi dia ngediemin gue kan udah 4 tahun ini. Time apart from your partner is on the horizon. Emang ini yang terjadi sekarang, separation and block communication dari dianya. Kalau dari gue sih enggak. Terus ini ada romantic feeling. Dibilang your feeling are real. Your feeling are real and worth exploring. Sebenarnya sih walaupun kita separate, ada separation, tapi in a way I could feel the romantic feeling. Dan entah kenapa gue yakin banget, feeling gue mengatakan, insting gue mengatakan, pilot ini adalah jodoh gue. Dan selain gue narotin dia, gue tuh sering banget yang namanya nahajutin dia. Kebetulan gue Islam, jadi gue, karena memang di dalam Islam kan kalau kita memang punya keinginan kita harus tahajud kan, untuk masalah jodoh kita harus sholat hajat. Dan gue nahajutin dia, gue hajatin dia sholat hajat, untuk minta dia sebagai jodoh gue ke Allah. Dan gue memang bingung di antara dua pilihan,
which is mantan gue dan pilot ini. Nah akhirnya gue istiqorohin dia. Jadi istiqoroh itu adalah dalam Islam sholat apabila kita minta petunjuk dari Allah bila kita berada di antara dua pilihan. Nah kan gue bingung nih antara dua pilihan antara mantan gue dengan pilot ini. Akhirnya gue istiqorohin dong, dan gue dapet petunjuknya itu lewat mimpi berkali-kali. Setiap kali gue istiqorohin dia, setiap kali pula itu gue dikasih pertanda sama Allah lewat mimpi. Dan gue mimpi ini pilot ini yang masuk mimpi gue, bukan mantan gue. Berarti kan jelas ya, petunjuk dari Allah tuh udah jelas bahwa yang sebenarnya jodoh gue tuh pilot ini, bukan mantan gue gitu kan. Dan gue juga dibacain sama beberapa teman gue punya six sense, gue emang nikahnya sama nih pilot gitu loh. Nah makin yakin lah gue kan. Jadi nah ini kita balik lagi ke kartunya, yaitu sedikit intermezzo. Jadi walaupun kita lagi in the separation mode, there are romantic feeling in a way dari gue nya sih. Kalau dari dianya entah ya, gue nggak tahu apa yang dia rasain ke gue. Nah karena kita memang si soulmate, kartu ini keluar. Yes, this is your soulmate. Jodoh kan? Sesuai dengan petunjuk dari Allah lewat mimpi. Setelah gue istiqorohin dia, gue tarotin dia, beberapa teman ngebacain dia bahwa dia akan nikah sama gue, dia jodoh gue. Kartu ini keluar, kartu soulmate. Jadi meskipun kita in the separation mode atau kita lagi terpisah sekarang, tapi in a way dia tuh soulmate gue. Makanya gue masih merasakan adanya romantic feeling dengan dia. Terus kan di sini juga ada retreat. Retreat tuh it's time to disconnect from the world. Retreat tuh lebih ke gini. Jadi mungkin setelah separation ada kemungkinan gue akan kembali sama dia. Dan kita disuruh untuk, karena kan ini lihat orang ini nge-retreat kan, lagi berdua nge-retreat. Ini lebih mungkin lebih ke kita cobalah fokusin ke istilah gini. Retreat itu gue bukan mentafsirkan ya. Gue mentafsirkan sih. Gue nangkep arti kartu retreat ini lebih ke gue balikan sama dia, dan saat balikan gue sama dia tuh harus lebih fokus ke hubungan kita berdua daripada fokus ke yang lain-lain. Ya salah satunya adalah ya heart to heart conversation atau bicara dari hati ke hati. Dia maunya apa, gue maunya apa, ya kan. Ini kita harus retreat. Oke. Dan selain soulmate, bottom of the deck ya, nggak semuanya gue itu ya. Nggak semuanya. Gue ambil ini nih. Bottom of the deck-nya ada chemistry. There is a strong magnetic attraction here. See? Ada kartu soulmate, ada kartu chemistry. Jelaskan. Ini jawaban dari Angel Romance Tarot card-nya ya. Kita buka tarot rider-nya. Rider tarot-nya. Oke. Nih, harusnya gue pakai 8 kartu ini, 5, 3, 1. Kalau ini adalah jumping card. 4 ini jumping card, tapi tetap gue buka. Oke. Di sini Ace of Cups. Ace of Cups ini lebih ke kartu yang artinya tuh ada perasaan. Dia punya perasaan sama gue. Dan perasaan dia tuh cukup besar ke gue. Saking besarnya sampai perasaannya dia itu meluap-meluap. Lihat. Ini kan ada cups atau gelas diisi air, dan ternyata gelasnya ini nggak nampung. Karena airnya ini terlalu banyak, akhirnya gelasnya nggak nampung dan airnya tumpah-tumpah. Ini melambangkan perasaan dia ke gue. Begitu besarnya perasaan dia ke gue sampai airnya tumpah-tumpah, dan sampai akhirnya dia sendiri nggak bisa ngontrol perasaannya ke gue. Oke. Ini ada kartu judgment. Ini judgment. Judgment itu adalah kabar baik. Karena lihat di sini, ini ada seorang angel atau malaikat
kayak nih, bukan niup trompet ya, tapi lebih ke memberikan kabar baik. Dan ini adalah, di bawah ini adalah orang-orang yang menerima kabar baik itu. Tuh kan, sih. Ini ada kabar baik antara hubungan gue sama dia, sama pilot itu. Dan kartu The Judgment ini selain kabar baik, kartu The Judgment ini lebih ke, artinya itu lebih ke kayak balikan, kartu balikan. Aku dan pilotnya akan balikan. Sini jumping cardnya atau kartu yang keluar loncat, ini ada 8 of Wands. 8 of Wands itu artinya akan ada kabar baik dari pilot. Jadi ini nyambung ya, Judgment sama 8 of Wands ini nyambung. Ini ada kabar baik, Judgment kabar baik artinya, 8 of Wands juga kabar baik artinya. Oke. Bentar. Cuman memang dalam hubungan gue dan pilot ini harus ada take and give. Jadi bisa balance. Dia berusaha. Nanti kalau misalnya ini sebenarnya kita balance kok sama nih, pilot tuh balance. Karena memang ada take and give. Ada perasaan nyaman antara gue dan pilot ini. Di sini ada kartu 8 of Sword. Ini sebenarnya ini adalah cewek, ini adalah gue. Dalam kartu ini ada seorang cewek dikelilingin 8 pedang dan matanya ditutup, badannya terikat. Sebenarnya di sini mengartikan gue tuh sebenarnya nggak yakin sama nih pilot, nggak yakin kalau ada kalau gue sama dia tuh bisa berjodoh atau gimana, gue nggak yakin. Gue sendiri nggak yakin. Tapi dia di sini, nih ada kartu Page of Sword. Page itu lebih represent anak kecil, childish. Jujur aja, pilot ini emang sifatnya agak childish. Dia sebenarnya ingin mengatakan yang sebenarnya, perasaan dia nih. Karena sword itu lebih menginterpretasikan kejujuran. Cuman karena dia ini adalah page bukannya king, berarti sifatnya kekanak-kanakannya. Jadi dia tuh kayak ragu untuk memberitahukan perasaan dia yang sebenarnya ke gue. Jadi kayak iya nggak ya aku kasih tahu gitu. Jadi dia tuh kayak nyembunyiin perasaannya. Dia tuh nggak ragu-ragu dalam menyatakan perasaannya. Tapi akhirnya dia nekat juga nih. Dia datengin gue, apapun resikonya udah. Dia datengin gue, dia nekat untuk ngomong sejujurnya ke gue. Nggak peduli resikonya apa. 8 of Wands di sini, ini juga artinya selain ada kabar baik, kemungkinan dia akan datang ke gue. Jadi nyambung ya ini antara kartu The Judgment dengan 8 of Wands ini ada nyambung. Nah di sini King of Pentacles, jelas ini bukan dia ya, karena si pilot ini bintangnya Aquarius, moon sign-nya dia itu kayak Aries, tapi gue nggak tahu, gue nggak tahu ascending-nya dia dari birth chart-nya dia itu. Sunshine-nya dia adalah Aquarius, moon sign-nya itu Aries. Kalau ascending-nya gue kurang paham karena gue nggak tahu jam lahir dia, tapi yang jelas ini bukan dia. Kalau Pentacles itu lebih ke elemen logam, itu masuknya ke Capricorn, Virgo dan Taurus. Kalau Aquarius itu masuknya ke Sword itu Gemini, Aquarius dan Libra. Dari segi sun-nya dia tuh lebih ke Sword karena dia Aquarius kan, masuknya ke Sword. Tapi kalau dari moon-nya dia Aries itu lebih ke Wands. Nah di sini kenapa King of Pentacles?
Ini berarti ada orang kedua, which is orang ini elemennya logam, which is logam itu kan tadi gue sudah sebut Capricorn, Virgo, Taurus. Mantan gue yang gue bilang tadi, yang gue istiqorohin barengan nih pilot juga, itu bintangnya Capricorn. Pentacles kan berarti masuknya ke Capricorn kan logam elemennya. Berarti ini adalah mantan gue. Dia selalu mencoba untuk hijacking gue setiap kali gue deket dengan cowok lain. Ini nih obstacle-nya di sini nih. Makanya karena dia ini nih, karena mantan gue ini, gue jadi sempet kayak kebingungan gitu loh. Ini gue harus pilih yang mana. Terus sebenarnya gue sama pilot ini hubungannya gimana? Makanya nih ada gambar cewek keikat dikeliling pedang dan matanya ketutup. Ini adalah posisi gue yang bingung. Terus ini juga si Page of Sword ini juga nih, dia ragu-ragu untuk mengatakan yang sebenarnya ke gue, perasaan dia gimana. Ini gara-gara ini nih, nggak tahu nih dia ngapain gue nih, sampai kayak yang kalau menurut teman gue yang punya six sense udah ngebacain gue kan, katanya mantan gue ini nih ngejampi gue, nggak tahu gimana caranya. Dan akhirnya ya sudah, cuman emang dasar soulmate ya, mau di gimanain juga ya ujungnya tetap nyatu kan, ada soulmate. Terus nih bottom of the decknya taruh rider gue, the lover. See, we love each other. Ada kartu the lover, ada kartu soulmate, ada kartu chemistry. Jelas kan, emang bisa nyatu gitu kan. Di sini si pilot ini nih kayaknya ini lebih ke si pilot ya. Ada kartu Eight of Cups. Kartu ini melambangkan seseorang pergi meninggalkan cupsnya dia. Cups di sini kan lebih ke represent perasaan, kebahagiaan. Sebenarnya pilot ini mungkin udah bahagia, entah dia punya cewek atau entah apa. Tapi setahu gue sih dia belum nikah. Mungkin dia punya cewek. Dia mungkin bahagia sama cewek. Ya bukan bahagia. Hubungan dia sama cewek itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ya karena balik lagi, karena mungkin dia bawa tuh cewek bukan soulmate. Jadi ujungnya ya akan putus, dia pergi ninggalin cewek ya, karena biar bagaimanapun yang jadi soulmate-nya si pilot ini gue, karena kan ada kartu soulmate ini keluar. Oke. Dan ya kan dia pergi tuh ninggalin hubungannya dia sama ceweknya sekarang, dan dia nekat datengin gue. The Fool tuh merepresentasi orang yang nekat, dia nggak mikir panjang. Karena mungkin ya itu, dia punya perasaan yang meluap, dia nggak bisa kontrol, akhirnya dia merasa overwhelmed atau merasa aduh kayaknya gue udah nggak tahan lagi nih gitu loh, gue nggak tahan lagi, gue kayak harus kok ketemu si Tia nih, ketemu gue maksudnya. Makanya akhirnya dia nekat datang. Dan di sini ada Knight of Pentacles. Ini memang Knight, tapi walaupun dia naik, dia berkuda, dia kan datang ke gue. Tapi karena dia Pentacles itu elemen logam, itu sifatnya lambat. Jadi dia kan datang ke gue, ini kan dia datang nih. Tuh, ini juga ini kartu dia datang, ini juga kartu dia balikan. Ini ada 3 kartu nih, Eight of Wands, Judgment, dan The Fool. Ini melambangkan dia kan datang, new beginning, tapi datangnya lambat, kekeong. Oke. Di sini dia ada kartu Four of Pentacles. Ada gambar orang lagi, dia megang duit gitu ya. Ini duit ini represent perasaan dia ke gue. Dia megang duit ini, berarti dia masih kekepin, istilahnya kekepin. Dia masih bertahan, dia masih punya rasa ke gue, tapi overwhelmed tuh karena duitnya ada beberapa yang jatuh tuh kan. Jadi nggak semuanya bisa dipegang. Dia ngerasa overwhelmed, sesuai kan sama kartu Ace of Cups ini. Dia punya perasaan yang besar sama gue, tapi karena dia nggak bisa ngontrol, akhirnya overwhelmed sendiri. Dan akhirnya emang gara-gara kartu 2 ini yang dia overwhelmed, akhirnya dia nekat datengin gue gitu kan. Cuman di sini nih obstacle-nya nih, mantan gue.
Nah di sini ada kartu The Empress. The Empress ini adalah gue. Kenapa dia nekat datengin gue? Jadi 3 kartu ini, Eight of Wands, The Fool, dan Judgment. Ini artinya dia datang ya, balik ke gue, nyari gue lagi. The Empress itu represent, dia tuh ngeliat gue sebagai cewek yang nurturing, atau sebagai cewek yang care, yang perhatian, pengertian, dan emang gue seperti itu orangnya, dan gue juga memperlakukan dia seperti itu. Makanya dia nyaman, karena sifat gue yang kayak gitu, dia nyaman. Dan akhirnya ya karena nyaman inilah, karena dia tahu gue cukup baik, makanya dia memutuskan untuk nyari gue lagi nih, datang ke gue lagi, walaupun ini ada kartu Four of Cups. Four of Cups ini artinya ada satu cups, jadi ada satu orang lagi tidur, tapi sebenarnya dia tuh dapat kesempatan, tapi dia nggak ngeh kesempatan yang datang ke dia. Gue nggak tahu nih apa nih, bisa jadi ini gue, karena jujur aja gue orangnya emang terlalu cuek, suka nggak peka gitu loh, jadinya ya gini, gue suka ignore kesempatan yang ada. Sinilah kekurangan gue. Tapi ya insya Allah sih ya, kalau memang beneran soulmate sesuai dengan kartu ini, dan dia juga mencintai gue, ya sudah, walaupun gue nggak notice atau gue nggak ngeh dengan situasi yang ada, bahwa dia akan datang, bahwa dia ingin memperbaiki semuanya tuh apalah gitu loh, pokoknya sign atau petunjuk dari dia atau tentang dia, walaupun gue nggak ngeh di awal, tapi ya kalau memang soulmate, ujungnya akan bersatu juga. Jadi sih gue lebih ke mengartikannya seperti itu. Tapi bisa juga ini dia, nggak harus gue. Kalau ini dia, kalau ini kartu Four of Cups ini represent dia. Ini dia yang di awal. Dia udah gue kasih kesempatan untuk jadi pacar gue kan, tapi dia ignore, dia nggak peduli, nggak ngeh, entah nggak peduli atau nggak ngeh, yang intinya dia ignore kesempatan itu. Akhirnya terjadilah story ini gitu loh. Kalau ini tentang dia, kalau kartu Four of Cups ini tentang dia, berarti sesuai, ini adalah beginning atau cerita awal mula permasalahan ini tuh di sini. Dia dikasih kesempatan sama gue tembak, dia nggak ACC, tapi dia juga nggak nolak. Terus dia tiba-tiba aneh sendiri. Setiap kali gue deket sama cowok lain, gue jadian sama cowok lain, dia ignore gue, gitu kan. Nah itulah, dia nggak jelas sifatnya tuh, dia tuh bersikap GJ alias nggak jelas. Jadilah seperti ini karena dia cuek, tapi ternyata dia punya perasaan yang besar sama gue, dan perasaan yang nggak bisa dikontrol adalah overwhelm, ya kan. Terus juga di sini kan akhirnya dia pergi nemuin gue, datengin gue nih. 3 kartu ini adalah mendatangi, represent dia tuh udah bakal balik ke gue, jadi dia ninggalin apa yang dia punya demi gue. Cuman gue saat menunggu dia datang ini sempat mengalami keraguan. Mungkin juga salah satu yang bikin gue ragu adalah kehadiran mantan gue. Sebenarnya kalau bilang hadir, enggak sih, mantan gue belum balik juga sama gue. Tapi komunikasi, kalau gini loh, kalau gue sama pilot ini kan dia block communication, dia ngeblok gue, dia nggak mau komunikasi sama gue, walaupun dia masih berteman sama gue di FB, tapi lebih ke dia tuh ngepoin gue aja gitu, tapi nggak komunikasi gitu sama gue. Tapi kalau mantan gue itu memang juga sama kayak si pilot ini, ngeyakin gue juga. WA gue jarang dibalas, tapi ada beberapa kali dia balas, walaupun nggak tiap kali gue WA terus dia balas, enggak, tapi ada WA gue dibalas sama dia. Jadi dibilang
Kalau mantan gue dibilang block communication total, enggak, sama sekali enggak. Karena ya terkadang dia juga masih balas WA gue gitu kan. Dan yang jelas mantan gue nggak blok gue, dan gue juga nggak ngeblok mantan gue. Entahlah kenapa dia nggak ngeblok gue, padahal gue udah minta sama dia, lo kalau memang nggak mau ngomong sama gue, lo nggak balas WA gue, kan artinya lo nggak mau ngomong sama gue, ya udah blok aja. Gue udah bilang kayak gitu. Tapi dia masih nge-keep gue di WA, gue nggak di blok, gue nggak di delete kontak. Jadi ya intinya entahlah apa maksud mantan gue tetap nge-keep gue atau nyimpen gue di WA dia. Dan gue ya, mantan gue tuh sering banget ngepoin gue, sering banget. Makanya di sini obstacle-nya di sini nih. Tapi walaupun balik lagi, apapun obstacle-nya, apapun rintangannya, kalau emang jodoh nggak bakal kemana. Kan jodoh nggak bakal kemana, pasti ujungnya bersatu lagi. Karena di sini juga ada retreat, kartu bersatu, nyambung kan sama kartu yang ini nih, the judgment, eight of wands, kartu balikan semua ini 4. Oke guys, jadi ya oke. Jujur gue kalau baca tarot, gue memang nggak pakai yang kayak obstacle-nya apa, terus di the next future-nya gimana. Gue tuh baca tarot tuh ngacak. Jadi gue baca semua tarot yang keluar artinya apa, terus gue sambungin antara satu tarot dengan tarot yang lain gitu loh. Nah kayak gini kan retreat, the Fool. Ini kan energinya datang nih, the Fool dan 8 of Wands nih energinya datang, atau dia nyamperin gitu loh. Ini kan nyambung sama the judgment dan retreat, ya kan. Ini kartu 4 ini punya arti yang sama, artinya itu balikan. Karena kan dia datang, the Fool dan 8 of Wands itu artinya datang. Judgment kan artinya kabar baik dan kartu balikan. Retreat juga lebih ke kartu balikan, ya kan. Jadi 4 kartu ini artinya ya balikan gitu loh. Ya beginilah hasilnya. Atau bisa juga Empress ini bisa juga tentang perempuan lain. Karena di sini itu di mana ya? Oh, di sini nih. 8 of Cups kan. Dia mungkin ini ceweknya pilot. Sebenarnya hubungan mereka baik-baik aja. Tapi ya karena ini cewek, dan ini cewek juga baik gitu loh. Kalau ini bukan gue ya. Kalau ini tentang adanya pihak ketiga dari si pilot atau cewek lain, ini cewek sebenarnya baik, perhatian, tapi ya balik lagi, karena bukan soulmate, karena bukan jodoh, ya si pilot walaupun ini cewek baik dan hubungan mereka nggak kenapa-kenapa, ya si pilotnya tetap akan ninggalin nih perempuan. Balik lagi, kalau udah soulmate, itu kan artinya soulmate itu kan ditentukan oleh Allah, ya kan, bukan kita yang nentuin, bukan kita yang mau. Kalau emang soulmate, ya gimana, pasti ujungnya ya bersatu. Walaupun ini pilot udah punya cewek, let's say misalnya gue pun juga udah punya cowok, pasti ujung-ujungnya ya gue putus sama cowok gue, pilot ini putus sama ceweknya. Ujung-ujungnya apa? Gue dan pilot ini ya bersatu juga, karena ya itu soulmate. Soulmate itu adalah suratan takdir, bro. Takdir itu kan dari Allah, dari Tuhan, dan kita tidak bisa menentukan takdir kita. Namanya beda dengan nasib ya. Nasib bisa dirubah, tapi takdir tidak bisa dirubah, karena takdir itu suratan dari Tuhan, istilah suratan hidup dari Tuhan, dan itu tidak bisa diganti. Kalau nasib yang bisa diganti. Nah, balik lagi, jodoh itu adalah pilihan kita. Jodoh bukan nasib, jodoh adalah pilihan kita. Kita mau yang mana nih? Nah, balik lagi, dari gue sendiri emang maunya sama si pilot ini, karena gue nyaman sama dia, dan ya akhirnya di ACC. Jadi gini, namanya jodoh itu pilihan. Tuhan memberikan pilihan jodoh. Jadi Tuhan memberikan si A, si B, si C, memberikan kita pilihan. Ini lo jodoh lo, gue kasih 3 orang, A, B, C. Terserah lo mau pilih yang mana. Lo mau pilih A, gue ACC. Lo mau pilih B, gue juga ACC. Lo mau pilih C, gue juga ACC, gitu kan. Nah,
dikasih pilihannya kan di sini adalah pilot itu dan mantan gue, si King of Pentacles ini, si Capricorn ini. Tapi kan ternyata setelah dikasih pilihan, feeling gue kan lebih ke pilot ini ya, karena mantan gue memang putus sama gue tuh nggak baik-baik. Dia mutusin gue karena dia balik sama mantan pacarnya juga gitu. Jadi dia punya cewek sebelum nama gue, dia punya cewek, mereka putus karena ada masalah dan memang hubungan mereka beda agama. Setelah dia putus sama tuh cewek 1,5 tahun, dia putus sama tuh cewek, dia deketin gue, cowok gue yang Capricorn nih, mantan gue yang Capricorn nih deketin gue, jadian lah kita. Nah pas jadian baru sebulan, ternyata dia ketemu lagi, si Capricorn ini ketemu lagi sama mantannya, balikan lah mereka, dan gue diputusin lah, ditinggal gitu aja. Nggak ditinggal gitu aja sih, ada closure sih dari dia, tapi intinya dia minta putus. Tapi sebenarnya gue nggak rela, nggak seneng gue diputusinnya, karena orang baru hot-hotnya gitu kan, hubungannya baru 1 bulan kok diputusin. Enak banget dia mutusin gue karena balik mantannya, tapi balik lagi ya bukan jodoh kan, ya udah akhirnya gue relakan gitu loh. Dan karena kasus itu loh, karena kasus mantan gue ini mutusin gue karena dia balikan sama mantan ceweknya, istilahnya kan putusnya kan gak baik-baik ya. Jadi walaupun dia baik, dan gue sempet narutin mantan gue, udah gue upload di YouTube, mungkin bisa dicek, judulnya tarot tentang mantan. Nah itu gue kasih kronologisnya di situ, kenapa gue putus dan kenapa mantan gue walaupun udah putus tapi kayak masih nyangkut sama gue. Ternyata dia adalah, gue dan mantan gue itu punya past life relationship, dalam arti punya hubungan di kehidupan masa lalu, bukan di kehidupan yang sekarang, bukan di kehidupan yang sekarang, tapi di kehidupan masa lalu. Makanya disitulah gue sama mantan gue tuh nyangkutnya tuh di situ, karena ada itu. Cuman balik lagi, karena dia nggak baik, lebih baik si pilot ini, dan akhirnya ya udah gue lebih yakin sama nih pilot, dan udah gue istiqorohin juga kan, dan hasilnya ya petunjuk dari Allah, yaitu pilot itu bukan mantan gue. Jadi ya begitulah guys. Oke guys, kayaknya segini aja inian gue, video gue kali ini. See you in the next video. Bye bye. Ciao.